Titrasi kompleksometri adalah suatu cara titrasi berdasarkan pembentukan kompleks antara ion logam bervalensi banyak dengan suatu ligan yang larut dalam air. Ion logam yang bereaksi di sini adalah ion logam di mana subskala yang belum terisi penuh. Reaksi pembentukan kompleks merupakan suatu reaksi asam basa Lewis. Kompleksometri adalah jenis tritasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks, jadi membentuk hasil berupa senyawa yang kompleks. Reaksi kompleks yang terbentuk dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis dengan ligan yang bertindak sebagai basa, dengan menyumbangkan sepasang elektronnya kepada kation yang merupakan asapnya. Ikatan atom yang terbentuk antara atom logam pusat dan ligan sering disebut dengan kovalen. Adapun ciri-ciri dari titrasi kompleksometri, yang pertama adalah selama titrasi berlangsung terjadi reaksi pembentukan senyawa kompleks. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisis hampir semua kation logam. Yang ketiga, dilakukan pada suasana pH tertentu sesuai dengan sampel logamnya. Dan yang keempat, larutan standar yang digunakan biasanya adalah EDTA. Sifat pada larutan EDTA. Yang pertama, larutan berwarna bening. Yang kedua, dapat bereaksi hampir dengan semua logam kecuali golongan 1A. Yang ketiga, dalam bentuk kompleks dengan logam, EDTA berfungsi sebagai ligan. Yang keempat, dalam perhitungan menggunakan konsentrasi molar. Yang kelima, 1 mol EDTA dapat bereaksi dengan 1 mol logam membentuk 1 mol kompleks. Prinsip dari titrasi kompleksometri meliputi garam etilen diamin tetraasetat atau EDTA bereaksi dengan ion Ca3 dan Mg2 dan membentuk senyawa kompleks kelat yang larut. Pada pH 10, ion Ca2 dan Mg2 akan bereaksi dengan indikator EBT sehingga membentuk larutan berwarna merah keunguan. Titrasi harus dilakukan pada pH di atas minimum dan harus dengan campuran penahan agar pH tidak turun selama titrasi berlangsung. Ada kalanya titrasi harus dilakukan pada pH yang memungkinkan ion logam membentuk endapan oksida basa atau bahkan hidroksida. Untuk mengatasi hal itu, konsentrasi ion logam dibuat kecil, misalnya 0,0010 m untuk mengurangi bahaya pengendapan tersebut. Cara ini tidak selalu efektif, sehingga digunakan bahan pengompleks kedua untuk mengikat ion logam tersebut agar tidak mengendap. Tentu saja pengompleksan tambahan ini mempengaruhi kesempurnaan titrasi dan selanjutnya mengharuskan penaikan pH minimum titrasi. Titrasi kompleksometri di ilmu kimia. Titrasi kompleksometri umumnya digunakan untuk menganalisa ion-ion logam dalam suatu sampel. Contoh penerapan titrasi kompleksometri adalah pada analisa kandungan kalsium karbonat atau CaCO3 pada batu kapur, kulit telur, atau cangkang kerang. Contohnya yaitu Ag positif ditambah Cn bereaksi menghasilkan AgCN2 dan Hg2 positif ditambah 2Cl menghasilkan HgCl2. Metode titrasi kompleksometri. Yang pertama, titrasi langsung. Titrasi ini dapat dilakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Reaksi pembentukan kompleks seperti sitrat dan tartrat sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Buffer NH3 sampai NH4Cl dengan pH 9 sampai 10 sering digunakan untuk logam yang membentuk kompleks dengan amoniak. Yang kedua, titrasi kembali. Titrasi ini digunakan apabila reaksi antara kation dengan EDTA lambat atau apabila indikator yang sesuai tidak ada.
eta berlebih ditambahkan berlebih, dan yang bersisa dititrasi dengan larutan standar Mg dengan menggunakan kalmagnet sebagai indikator. Kompleks Mg eta mempunyai stabilitas relatif rendah dan kation yang ditentukan tidak digantikan dengan magnesium. Cara ini dapat juga untuk menentukan logam dalam endapan seperti Pb di dalam PbSO4 dan Ca dalam CaSO4. Yang ketiga, titrasi substitusi. Titrasi ini berguna bila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Sebuah larutan berlebih yang mengandung kompleks Mg eta ditambahkan dan ion logam, misalnya M2 positif, menggantikan magnesium dari kompleks eta yang relatif lemah itu. 4. Titrasi tidak langsung. Titrasi ini beberapa jenis telah dilaporkan, antara lain penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebihan dan mentitrasi kelebihan tersebut dengan eta. Juga fosfat sudah ditentukan setelah pengendapan sebagai MgNH4PO4 yang tidak terlalu sukar larut lalu menitrasi kelebihan Mg. Kelebihan titrasi kompleksometri, eta stabil, mudah larut, dan menunjukkan komposisi kimiawi yang tertentu. Selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH, misalnya Mg, Cr, Ca, dan Ba dapat dititrasi pada pH 11, Mn2 positif, Fe, Co, Ni, Zn, CdAl, Pb, Cu, Ti, dan V dapat dititrasi pada pH 4-7. Terakhir, logam seperti Hg, Bi, Co, Fe, Cr, Ca, In, Sc, Ti, V, dan Th dapat dititrasi pada pH 1-4. Eta sebagai natrium, Na2H2Y sendiri merupakan standar primer sehingga tidak perlu distandarisasi lebih lanjut. Kompleks yang mudah larut dalam air ditemukan. Suatu titik ekivalen segera tercapai dalam titrasi, dan akhirnya titrasi kompleksometri dapat digunakan untuk penentuan beberapa logam pada operasi skala semi mikro. Kekurangan titrasi kompleksometri. Kurang baik untuk ion Ca2+ dengan EDTA karena kompleks. CaEBT lebih baik dari CaEDTA. Titik ekivalen terjadi terlalu cepat agar penentuan Ca2+ dengan EDTA dapat menggunakan indikator EBT. Maka perlu ditambahkan sedikit Mg2+ ke dalam EDTA sebelum dilakukan standarisasi. Selanjutnya ada beberapa syarat suatu indikator ion logam dapat digunakan pada pendeteksian visual dari titik-titik akhir, yaitu 1. Mudah dalam penglihatan. Reaksi warna harus sedemikian sehingga sebelum titik akhir, bila hampir semua ion logam telah berkompleks dengan EDTA, larutan akan berwarna kuat. Yang kedua, spesifik. Reaksi warna itu haruslah spesifik atau setidaknya selektif. Yang ketiga, stabil. Kompleks indikator logam tersebut harus memiliki kestabilan yang cukup, karena jika tidak, akan terjadi disosiasi dan tak akan diperoleh perubahan warna yang tajam. Namun, kompleks indikator logam itu harus kurang stabil dibanding kompleks logam EDTA. Untuk menjamin agar pada titik akhir, EDTA memindahkan ion-ion logam dari kompleks indikator ke kompleks logam EDTA harus tajam dan cepat. Yang keempat, peka. Kontras warna antara indikator bebas dan kompleks indikator logam harus sedemikian sehingga mudah diamati. Indikator harus sangat pekat terhadap ion logam, yaitu terhadap PM, sehingga perubahan warna terjadi sedikit mungkin dengan titik ekuivalen. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi titrasi kompleksometri. Yang pertama, suasana terlalu asam. Protein yang dibebaskan dari reaksi yang terjadi dapat mempengaruhi pH, di mana jika H+ yang dilepaskan terlalu tinggi, maka hal tersebut dapat terdisosiasi sehingga kesetimbangan pembentukan kompleks dapat bergeser ke kiri karena terganggu oleh suasana sistem titrasi yang terlalu asam. Selanjutnya
ada suasana terlalu basa. Bila pH sistem terlalu basa, maka kemungkinan akan terbentuk endapan hidroksia dari logam yang bereaksi Mn plus NOHN, sehingga jika pH terlalu besar, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan, sehingga suasana basa yang banyak akan terbentuk endapan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Titrasi kompleksometri adalah teknik titrasi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi logam dalam suatu larutan dengan membentuk kompleks antara logam dan ligan yang spesifik berdasarkan pada pembentukan kompleks antara ion logam dengan ligan atau senyawa kompleks yang spesifik. Titrasi ini dilakukan dengan menambahkan larutan kompleksometri ke dalam larutan yang mengandung logam yang akan dititrasi. Kompleksometri adalah teknik analisis kimia yang di ligan yang umum digunakan dalam kompleksometri adalah etilandiamin tetasetat, edetam nitrolotriasetat, NTA, dan asam etilendiamin tetrasetat, EGTA. Kompleks yang terbentuk antara logam dan ligan ini sangat stabil dan membentuk dengan stokiometri yang pasti.